usaha level dengan NIM 221309104 dari kelas 4A Biologi Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pemaparan singkat mengenai pengenalan mikrobiologi industri. Selamat menyaksikan. Mikrobiologi industri adalah cabang dari mikrobiologi terapan yang melibatkan penggunaan mikroorganisme dalam proses produksi zat-zat penting menjadi suatu produk seperti antibiotik, insulin, dan lain sebagainya. Nah, mikrobiologi industri itu terdiri atas dua kata, yakni mikrobiologi dan industri. Mikrobiologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang secara spesifik mengkaji mengenai makhluk hidup berukuran mikro atau makhluk hidup yang tak dapat dilihat menggunakan mata telanjang, melainkan membutuhkan bantuan mikroskop untuk melihat makhluk hidup tersebut. Nah, mikroorganisme yang dimaksud dalam ilmu mikrobiologi itu ada bakteri, virus, mikroalga, dan mikrofungi. Sedangkan industri itu berkaitan dengan proses produksi suatu barang atau jasa dalam jumlah yang besar dan melibatkan proses pembangunan pabrik-pabrik. Sehingga dapat kita simpulkan jika mikrobiologi industri itu merupakan cabang dari mikrobiologi terapan yang secara spesifik mengkaji mengenai pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk berbasis proses biologis secara besar atau secara industri yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan manusia dan menguntungkan secara ekonomi. Adapun alasan pemanfaatan agen mikroorganisme sebagai agen produksi dalam proses mikrobiologi industri itu didasari karena adanya senyawa-senyawa kimia tertentu yang tidak dapat disintesis atau dibentuk melalui proses kimiawi oleh manusia, melainkan dibutuhkan agen mikroorganisme yang secara biologis mampu memproduksi senyawa-senyawa kimia penting tersebut, yang dimana senyawa-senyawa kimia penting tersebut harus diproduksi dalam skala massal guna meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, sehingga mikroorganisme yang digunakan dalam mikrobiologi industri itu adalah mikroorganisme yang telah teruji dan telah mampu untuk menghasilkan suatu produk guna meningkatkan kualitas hidup manusia, serta dia itu merupakan mikroorganisme yang tidak bersifat patogen atau berbahaya karena dalam skala industri ini itu menyangkut tentang kelangsungan hidup manusia. Selain itu, agen mikroorganisme dipilih sebagai agen produksi dalam proses mikrobiologi industri itu karena terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki oleh mikroorganisme. Yang pertama yakni kemudahan dalam budidaya berjumlah massal, kemudian pertumbuhan yang cepat, serta penggunaan substrat yang relatif murah, dan pada beberapa kasus substrat yang digunakan berasal dari limbah. Nah, selain itu, mikroorganisme itu juga sangat mudah untuk mengalami rekayasa genetika, sehingga dengan adanya teknologi rekayasa genetika ini, berbagai macam produk yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dapat dikembangkan dari agen mikroorganisme. Mikrobiologi industri itu dapat diklasifikasikan menjadi dua fase, yakni fase mikrobiologi industri dengan teknologi sederhana dan fase mikrobiologi industri dengan teknologi rekayasa genetika. Fase mikrobiologi industri dengan teknologi tradisional itu merupakan sebuah fase di mana untuk menghasilkan suatu barang dalam skala industri itu dimanfaatkan mikroorganisme asli tanpa mengalami rekayasa genetika, yang dimana secara normal mikroorganisme tersebut mampu menghasilkan produk-produk yang diharapkan dapat dihasilkan dalam skala industri. Sedangkan fase mikrobiologi industri dengan teknologi rekayasa genetika itu merupakan sebuah fase di mana mikrobiologi industri yang dikembangkan itu sudah menggunakan mikroorganisme yang telah mengalami rekayasa genetika untuk menghasilkan sebuah produk dalam skala industri, yang dimana dengan adanya rekayasa genetika ini produk yang dihasilkan oleh agen mikroorganisme itu dapat bersifat lebih baik dan produksinya dapat meningkat. Dalam mikrobiologi industri terdapat tiga karakteristik utama yang membedakan mikrobiologi industri dengan cabang terapan mikrobiologi lainnya. Nah, yang pertama yakni ada motivasi, kemudian keberadaan agen mikroorganisme, dan skala penanganan mikroorganisme. Karakteristik yang pertama itu mengenai motivasi. Jadi, di dalam mikrobiologi industri, yang menjadi motivasi adalah perolehan keuntungan dan perolehan kekayaan. Sehingga dalam mikrobiologi industri, agen mikroorganisme itu dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan proses industri guna memperoleh keuntungan dan perolehan kekayaan. Karakteristik yang kedua yakni mengenai keberadaan agen mikroorganisme. Jadi, dalam mikrobiologi industri, keberadaan agen mikroorganisme serta produk berharga yang dapat dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut itu menjadi alasan mengapa mikrobiologi industri itu ada. Nah, produk yang dihasilkan serta keberadaan agen mikroorganisme itu merupakan
yang menjadi dasar daripada dijalankannya mikrobiologi industri. Nah, agen mikroorganisme itu akan menjadi produsen serta produk berharga yang mampu dihasilkan oleh mikroorganisme itu yang diharapkan dihasilkan dari proses industri ini. Karakteristik yang ketiga sekaligus karakteristik yang terakhir itu adalah skala penanganan agen mikroorganismenya. Nah, skala penanganan agen mikroorganisme dalam proses mikrobiologi industri itu bersifat sangat besar. Jadi mikroorganisme sebagai agen produksi ini itu dipelihara dalam wadah yang cukup besar sehingga nantinya akan dapat menghasilkan produk yang berjumlah besar juga. Nah, mengapa skala penanganan agen mikroorganisme dalam mikrobiologi industri itu berjumlah besar? Itu karena pemeliharaan atau penanganan agen mikroorganisme dalam skala yang besar ini itu dilakukan untuk mengejar target produksi yang hendak dilakukan dalam proses industri, yang dimana target produksi tersebut dikejar karena adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia serta untuk mencapai keuntungan secara ekonomi. Nah, demikian pemaparan singkat dari saya mengenai mikrobiologi industri. Apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan, memberikan masukan atau saran, saya persilahkan melalui kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.